Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba rekan teman-teman semua. Kembali lagi bersama Miss Winda. Nah, di video sebelumnya kita udah cerita-cerita tentang pengeluaran dan tahap setelah wawancara. Nah, setelah kalian nanti dapat ini ya pengumuman pesawat kapan kalian berangkat, kalian itu kan nanti berangkatnya secara berkelompok. Dan itu harus ini banget ya packingnya. Kalian harus perhatikan banget saat kalian packing. Jangan lupa berkas-berkas kalian yang udah kalian bawa tadi ke Kedutaan Turki yang udah dilegalisir. Fotokopi sebanyak, kalau aku kira-kira sih sekitar 10-an gitu. Karena nanti kalian bakal ngurus-ngurus berkas lagi di universitas dan untuk ngurus-ngurus yang lainnya di Turki gitu kan. Nah, berkas-berkasnya terus, oh ya aku lupa, di video sebelumnya aku juga lupa bilang kalau kalian bikin e-visa itu sebelumnya kalian butuh foto juga kayak gini. Ini foto untuk visa itu ukuran 5x5. Kalian bisa bilang sama petugasnya kalian mau bikin foto untuk e-visa. Terus kalian printkan juga yang ukuran 3x4, 2x3. Masing-masing kalian bisa bikin kayak 10 lembar gitu. Kalau aku ini 10 lembar ini masih banyak banget, ini sisanya loh teman-teman. Nyesel juga sih aku banyak-banyak. Karena di Turki pas bikin ikamet setiap tahun harus foto baru gitu kan. Setelah kalian bawa semua dokumen-dokumen kalian dan jangan lupa packing baju kalian. Nah, triknya ya saat kalian packing baju itu kan tuh jangan jangan terlalu banyak bawa baju dari Indonesia. Apalagi di Turki kan ada 4 musim, nanti pas musim dinginnya, nah sebaiknya nanti pas musim dingin kalian beli bajunya di Turki aja gitu loh teman-teman. Dan kalian harus wajib banget untuk ini persiapan kejutan dengan rasa makanan Turki. Jadi kalau aku dulu bawa-bawa yang namanya kayak bon cabe gitu, itu penting banget. Terus beberapa makanan Indonesia. Kalau Indomie di Turki itu ada teman-teman, jadi kalau nggak kalian bawa nggak apa-apa juga, karena di Turki itu makanannya teman-teman tawar banget dan nggak pedes, really mereka itu nggak pakai cabai sama sekali. Jadi kalau misalnya kalian apalagi yang dari Sumatera yang terbiasa dengan makanan yang pedes banget gitu kan, ntar sampai di sini makan yang nggak pedes kayak nggak makan gitu. Jadi emang kalian harus bawa itu yang namanya bon cabe. Terus jangan lupa bawa minyak angin. Aku bilang apa sih, tapi serius teman-teman, karena di sini tuh mereka nggak ada jual minyak angin. Jadi kalian bawa minyak angin, minyak kayu putih, nanti kalian masuk angin kan. Itu sih yang aku bawa. Aku dulu bawa makanan dari Indonesia terlebih dahulu untuk beberapa hari supaya kalian bisa menyesuaikan diri dulu dengan kondisi makanan di sini. Terus ya beberapa inilah gitu kan. Aku dulu tuh berangkatnya dari Padang ke Jakarta. Itu bayar sendiri ya tiketnya. Dan baru dari Jakarta ke Istanbul, Istanbul ke Adana itu baru ditanggung oleh pihak beasiswa teman-teman. Nah, jadi beberapa teman-teman kita tuh nanti kita kan semua itu langsung berangkat. Di kloter kita ada berapa orang, 10 orang aku lupa. Jadi kita dari Jakarta ke Istanbul itu kita bareng. Terus nanti dari Istanbul ke kota masing-masing itu baru kita pisah. Kalau misalnya dulu aku dari Istanbul ke Adana, aku berdua sama Vini, karena dia di Mersin. Nah, jadi Vini di Mersin itu juga nggak ada pesawat gitu. Jadi makanya dia ke Adana dulu. Dia nanti pas sampai di Adana baru deh aku pisah sama dia. Dia naik bus lagi ke Mersin dan aku langsung aja naik taksi ke dormitory aku. Dan misalnya kalau kalian di kota lain juga nanti akan ada 2 tiket gitu teman-teman. Jadi biasanya yang enaknya itu kalau misalnya kalian ke Istanbul itu kalian akan langsung disambut sama orang pihak-pihak YTB gitu, ada penyambutannya gitu. Tapi kalau kita yang di kota lain, waktu itu aku nggak disambut kayak pihak YTB tapi dari Tomer gitu. Dan itu juga mahasiswa yang dikirim sama orang Tomer. Tomer itu tempat belajar bahasa Turki ya. Terus dia yang kayak ini ngantar ke dormitory gitu.
Jadi yang nyambut ya pihak mahasiswa gitulah. Yang perlu kalian siapkan juga teman-teman itu adalah uang saku. Karena uang saku kita itu akan dikasih 1 bulan setelah kita sampai di Turki, setelah kita menyelesaikan kayak izin tinggal, semua proses di universitas, dan saat mengurus-ngurus di bank segala macamnya itu nanti baru setelah 1 bulan baru kita dapat uang saku gitu loh teman-teman. Makanya kalian harus bawa. Kalau aku sih dulu 5 juta, aku bawa 5 juta gitu, tapi itu alhamdulillah gitu berlebih, karena pas sampai di Turki itu nggak banyak banget yang ngeluarin biaya gitu, karena kan fotokopi itu udah dari Indonesia gitu. Nah, hal yang harus kalian lakukan sampai di Turki, dan karena yang jemput itu cuma 1 orang dari Cukuraba University, dan alhamdulillahnya hari itu aku juga dijemput sama teman dekat aku. Temen aku bukan dari universitas ya, tapi teman aku, dia datang dari Gaziantep, dan hari itu ternyata dia bela-belain gitu, bolos sekolah bolos kuliah buat bantuin aku. Dan pertama kali aku datang ke Turki, alhamdulillah banget berkah teman online. Itu tuh udah temen kayak 3 tahun, dan terus akhirnya ketemu juga di Turki gitu. Dan akhirnya sampai di yurt. Jadi karena aku belum bisa bahasa Inggris, jadi teman aku bantu sampai di yurt. Dan untuk mendaftar di yurt itu kita butuh yang namanya, yang dari Turki Pusat itu kita akan dikasih kayak penempatan yurt itu di mana gitu kan. Nah nanti itu kita print out, terus kita kasih ini kabul mektubu, terus scholarship agreement juga kita kasih sama mereka, terus surat keterangan sehat. Nah, jadi waktu itu tuh langsung diproses dan sama mereka, dan terus kita isi data di sana, dan mereka juga akan nanya foto juga di sana, kan foto itu berguna banget. Setelah proses itu, setelah kita kasih semua berkas kita akan dikasih nomor kamar, blok berapa, terus nomor kamar dan nomor kasur kita, nomor tempat tidur kita berapa. Nah waktu itu aku langsung aja pas aku sampai di sana, terus disambut sama security-nya, aku kasih nomor sama security-nya ngasih kasur, ngasih bantal, ngasih selimut dan spray gitu, dan ditunjukin kamarnya di mana. Dan aku langsung aja hari itu ke universitas aku nggak istirahat dulu karena banyak lagi yang mau diurus. Dan selanjutnya kita itu akan mendaftar di, yang pertama itu kita ke Tomer dulu, ke ini dulu ya, ke bahasa untuk ini ya, pusat belajar bahasa Turki, ke Tomer dulu hari itu. Yang nanti yang perlu kita bawa itu nanti di Turkiye Buslari juga bakal ngirimin kita yang namanya yang Tomer Belgesi gitu kalau nggak salah, tentang terus itu di print out, terus kita serahkan kabul mektubu dan scholarship agreement juga kita serahkan sama mereka, dan kemudian foto kita serahkan, kita daftar di sana juga. Dan setelah kita dapat nomor itu, dan nanti kita akan dapat kayak Tomer Belgesi dari Tomer kita. Nah itu yang akan kita bawa nanti pas kita daftar di universitas kita. Nah pas daftar di universitas kita, alhamdulillahnya dari universitas di Cukuraba University itu mereka nggak minta lagi aku translate dokumen aku ke bahasa Turki. Mereka nerima sertifikat dan ijazah dan diploma aku tuh dalam bahasa Inggris. Jadi alhamdulillah aku nggak ngeluarin duit untuk tersumpah ke dalam bahasa Turki. Itu lumayan mahal juga sih teman-teman gitu. Nah jadi pas ke universitas yang perlu kita serahkan itu juga itu dokumen-dokumen yang kayak ijazah, transkrip, kemudian kabul mektubu, scholarship agreement, itu serahkan ke universitas
di fakultas kita gitu. Jadi nanti mereka bakal ngasih Orange Belgesi buat kita. Dan kita jangan lupa juga datang ke International Office. Oh ya aku lupa. Jadi sebelum kita ke Tomer dan ke fakultas itu, kita ke ini International Office dulu. Jadi mereka mau mendata mahasiswa yang dari ini dulu, mahasiswa asing dulu. Jadi kita nanti kasih mereka juga kayak ijazah, transkrip, terus scholarship agreement, kabul mektubu gitu sama mereka, paspor dan segala macamnya. Pokoknya yang berkas-berkas dulu yang kita bawa ke ini, ke kedutaan besar itu, kita bawa ke International Office gitu. Jadi mereka kan mendata mahasiswa ini. Jadi setelah kita ke sana nanti baru mereka bilang, mereka kasih arahan kita ke Tomer terus ke fakultas. Ya aku salah. Jadi ke International Office terus ke Tomer terus baru ke fakultas kita. Jadi itu udah 3 tahap ya teman-teman. Jadi aku waktu itu selesai ini tuh kayak selesai 1 hari semua, dan alhamdulillah banget. Itu hari yang melelahkan banget dan capek banget pas hari itu. Tadi kan di fakultas itu aku tuh nggak perlu kayak translate ke bahasa Turki. Cuma dari yur aku itu, mereka itu minta surat keterangan kesehatan dalam bahasa Turki. Nah jadi cuma satu itu aja yang aku translate ke bahasa Turki teman-teman. Dan itu harganya dulu sekitar 25 TL. 25 TL itu kalau kita rupiahkan sekitar 50 ribuan translate ke bahasa Turki. Nah itu pun sebenarnya kami itu karena pergi sama orang Turki juga. Kalau misalnya kalian tuh perginya sama yang bukan orang Turki gitu, itu pasti mereka kasih harganya mahal gitu teman-teman. Dan setelah di universitas, semua urusan di universitas di YUR itu selesai, nanti kalian akan bikin yang namanya, kalian harus banget bikin namanya kayak bus card gitu. Ini itu kalau aku itu namanya Ken Card. Jadi ini dipakai untuk naik bus. Terus kalau biasanya kalau di kota lain kayak Istanbul itu bisa naik bus, tren, metro, itu satu kartu semuanya teman-teman. Jadi kalau di Adana itu gratis untuk pelajar. Tapi kalau di kota lain kayak misalnya Istanbul, di kota-kota lain sebagainya, itu kan bayar. Jadi kalian tuh bisa isi ulang. Jadi isi ulangnya pakai kartu ini aja gitu. Dan terus ini tuh syaratnya, kalau di sini bikinnya berapa ya dulu? 10 tele. Ya 10 tele. Ya 10 tele dulu. Jadi kita cuma ngasih ini doang. Cuma ngasih kayak kabul mektubu, terus Orange Belgesi sama paspor. Nah terus itu selesai dalam 1 hari, selesai 1 jam selesai lah, 5 menit selesai lah gitu kalau nggak rame. Yang perlu kalian bikin adalah ikamet atau izin tinggal. Jadi kan karena visa kita itu kan cuma 40 hari. Jadi nanti selama kalian di sini kalian akan membutuhkan ini. Nah ini itu daftarnya nanti kalian bisa daftar online. Untuk bikin aplikasinya itu bayarnya cuma 120.000 120.000 kalau di sini 110 atau 120.000 aku lupa. Nah dan kalian bisa bikin janji kapan gitu, dan kalau nggak salah yang dibutuhkan ya kayak Orange Belgesi, terus Yur Belgesi, terus foto ini juga, foto ini ya, foto wajah kalian terbaru dan terus form yang sudah kalian print itu, kemudian juga ini kabul mektubu yang, terus asuransi kesehatan itu kan udah dari Turki, udah dari beasiswa Turki, asuransi kesehatan juga. Dan pokoknya nanti mungkin syaratnya itu akan berbeda di setiap kota, tapi kalau di Adana sih syaratnya kayak gitu. Dan biasanya ini diproses kalau waktu itu cuma 1 minggu kalian udah bisa dapat ini. Dan kalau aku sekarang untuk tahun kedua, karena mungkin COVID itu udah kayak berapa bulan belum selesai juga, jadi belum dapat yang namanya ikamet ini.
gitu teman-teman. Itu kurang lebih yang kalian harus persiapkan sampai di Turki. Nah, selanjutnya yang perlu kalian urus juga orange card ini, karena ini untuk kemaslahatan perut umat. Jadi ini itu selain selain kartu bank gitu, ini juga dipakai untuk makan siang gitu teman-teman. Jadi uh, ini ATM bisa digunakan untuk makan siang di universitas. Biasanya kalau di universitas aku itu 2 tele, kalau dulu 5.000 itu udah dapat nasi, terus udah dapat manisan, udah dapat minum, udah dapat terus sambalnya gitu, sambal ya pokoknya gitu ya, udah dapat lauknya gitu kan. Nah jadi ini juga harus kalian persiapkan, banyak banget ya perlu dipersiapkan, tapi kalau kalian jadi ya salah. Dan selanjutnya juga yang perlu kalian buat adalah akun bank. Nah biasanya untuk membuat akun bank itu, kalau untuk yang beasiswa kalian biasanya kita itu pakai Fakif Bank gitu. Nah jadi kita datang aja ke banknya, terus kita isi formulir gitu, kita bawa kayak scholarship agreement dan segala macamnya. Terus kalau nggak salah sih ada form dari Turkiye Buslari gitu untuk buka akun bank gitu. Jadi setelah kalian buka akun bank itu, baru nanti kalian bisa terima beasiswa kalian. Jadi kurang lebih itu yang sampai di Turki harus itu yang kalian persiapkan. Dan itu uang aku tuh kayak 2 juta pun nggak habis sebenarnya teman-teman, karena kan makan udah ada di ini ya, udah dikasih. Palingnya habisnya saat awal-awal tuh kayak jalan-jalan gitu, terus makan-makan sama teman-teman. Nggak habis 1 juta pun, kayaknya nggak habis deh awal-awal itu, karena memang nggak ada pengeluaran lebih gitu ya untuk 1 bulan gitu. Tapi untuk jaga-jaga kira 5 juta itu udah lebih banget. 2,5 juta itu udah cukup sih kalau menurut aku untuk awal-awal, karena kan beasiswanya nanti 1 bulan baru kalian dapat beasiswanya itu langsung dikasih untuk 2 bulan ya. Oke, kurang lebih itu aja sekarang teman-teman. Dan sekarang aku udah capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kalau kalian punya pertanyaan, ntar silahkan ditanyakan aja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.